Halo Sobat Maths, selamat datang di konten baru kami yang bernama Maths Talk. Yeay! Sebelumnya, kenalin nih, nama aku Dava, anggota dari Departemen Komunikasi dan Informasi yang bakal bawain konten Maths Talk kali ini. Di Maths Talk kali ini kita bakal ngebahas hal-hal yang harus diketahui oleh mahasiswa baru sebelum nyemplung ke dunia perkuliahan. Nah, di sini juga aku nggak sendiri nih Sobat Maths. Aku ditemenin sama kakak-kakak yang bersentuhan langsung sama mahasiswa baru 2023 loh. Jadi pada saat penerimaan mahasiswa baru kemarin, kakak-kakak ini tuh berperan sebagai pintu masuknya mahasiswa baru pendidikan matematika. Karena mereka tuh merupakan narah hubungnya untuk mahasiswa baru pendidikan matematika 2023. So, yuk simak Maths Talk kita sampai habis ya. Nah, sekarang kita sapa dulu nih, ada Kak Kisti sama Kak Dia. Halo Kak Kisti, halo Kak Dia. Halo. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, boleh nih Kak, kita kenalan dulu kali ya. Dimulai dari Kak Kisti, terus nanti lanjut ke Kak Dia. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Kisti Kaeda dari Pendidikan Matematika Angkatan 2021. Ya, lanjut ya. Halo teman-teman semua. Kenalin, namaku Rodiatul Hafizo dari Pendidikan Matematika Angkatan 2021. Oh, Kak Dia sama Kak Kisti ini dari angkatan 2021 nih teman-teman. Berarti kakak-kakak ini sekarang udah masuk semester 5 ya Kak? Iya, betul. Nah, oke Kak, selamat datang nih di konten terbaru kita yaitu Maths Talk. Sesuai dengan namanya Maths Talk, di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih. Dengan tema Maths Talk kali ini kita bakal ngebahas hal-hal tentang perkuliahan yang perlu diketahui oleh mahasiswa baru. Buat teman-teman mahasiswa baru, pastiin kalian simak baik-baik ya. Nah, oke Kak. Saat seseorang sudah dinyatakan sebagai mahasiswa baru nih, pastinya kan mereka bakal ngadepin yang namanya ospek. Nah, boleh dijelasin dong Kak tentang ospek mahasiswa baru itu ada kayak gimana aja sih? Oke, mungkin aku langsung jawab ya. Di Untirta sendiri untuk rangkaian ospeknya atau sekarang tuh kita kenalnya dengan PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, itu ada beberapa rangkaian. Di antaranya ada PKKMB Universitas, PKKMB Fakultas, dan juga ada PKKMB jurusan. Di mana untuk PKKMB Universitas ini tentunya cakupannya adalah universitas. Kita akan mengenal Untirta secara keseluruhan dan juga kita akan dipertemukan nih dengan teman-teman dari berbagai fakultas melalui kegiatan PKKMB Universitas ini. Dan biasanya untuk tanggalan dan rangkaiannya PKKMB Universitas ini sudah PKKMB Universitas dan juga PKKMB Fakultas sudah ditentukan oleh pihak rektorat seperti itu. Iya, betul banget tuh tadi yang disampaikan sama Kak Dia. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tingkat fakultas. Nah, di PKKMB tingkat fakultas ini kita akan dipertemukan dengan teman-teman dari berbagai jurusan yang ada di fakultas kita. Nah, kan kalau kita tuh FKIP ya teman-teman, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, berarti kita bakal dipertemukan dengan teman-teman dari jurusan-jurusan yang ada di FKIP kayak gitu. Dan ini pun dipertemukannya di PKKMB tingkat fakultas ini kayak gitu. Oke, Kak, tadi kan udah ya dijelasin tentang PKKMB Fakultas, PKKMB Universitas. Nah, sekarang untuk PKKMB jurusan, tentunya di PKKMB jurusan ini kita bakal lebih mengenal tentang jurusan kita. Nah, karena kita pendidikan matematika, tentunya nanti di PKKMB jurusan itu kita akan lebih mengenal jurusan pendidikan matematika, entah itu dari visi misi jurusan kita, mengenal dosen-dosen yang memang mengajar di jurusan pendidikan matematika, lalu ada juga kita akan diberikan materi mungkin ya terkait persyaratan lulus, persyaratan semprot, terus kayak sistem informasi yang akan kita dapatkan dan gunakan di jurusan pendidikan matematika.
Iya benar banget. Dan di tingkat jurusan ini selain ada PKKMB jurusan, ada juga nih namanya Sigma atau kepanjangannya itu Sahabat Intelektual Generasi Matematika. Nah di mana di kegiatan ini lebih fokusnya adalah untuk mengakrabkan mahasiswa baru dengan mahasiswa matematika nih teman-teman, maupun dengan sesama mahasiswa baru juga di sini gitu ajangnya kayak gitu, melalui kegiatan mentoring dan kegiatan-kegiatan lain tentang Sigma. Nah, kemudian di Sigma ini juga nantinya akan dipilih ketua angkatan dari mahasiswa baru pendidikan matematika seperti itu. Tadi kan udah ya dari berbagai rangkaian entah itu PKKMB universitas, fakultas, jurusan maupun rangkaian pengenalan lainnya, menurutku ini benar-benar penting banget nih untuk mahasiswa jalani gitu. Karena kadang beberapa aku mendengar mahasiswa sering bertanya PKKMB nggak wajib ya kak? Kayak nanya gitu. Iya kayak nanya PKKMB wajib enggak gitu. Menurutku ya penting gitu karena di dalamnya memang ada proses pengenalan entah itu univ, fakultas ataupun jurusan yang berguna untuk perkuliahan nanti mahasiswanya gitu sih. Iya. Nah, mungkin itu ya beberapa rangkaian yang bisa dilalui oleh mahasiswa baru ya, para maba sekarang, maba 2023, khususnya di jurusan Pendidikan Matematika FKIP Untirta. Nah, oke Kak, setelah para mahasiswa baru ini selesai dengan rangkaian PKKMB tadi atau ospek-ospek tadi, barulah mereka bakal masuk ke tahap perkuliahan akademik atau perkuliahan yang sebenarnya. Kita belajar nih di perkuliahan itu. Nah, tentunya bakal banyak banget gak sih istilah-istilah di perkuliahan yang mungkin para mahasiswa baru ini tuh belum tahu gitu. Nah, kira-kira tuh apa aja sih Kak istilah-istilah itu? Oke, benar banget nih Kak Dava. Di perkuliahan ini kita banyak banget mengenal istilah yang jarang kita ketemui gitu di sekolahan. Contohnya ada SKS, KRS, IPK, IPS dan lain sebagainya. Mungkin kita ulas satu-satu kali ya di sini. Boleh. Oke, yang pertama aku mau ngejelasin NIM, yaitu nomor induk mahasiswa. Sama halnya dengan kita sekolah dulu. Kalau sekolah biasanya kita dapat NISN ya, Sobat Maths, atau nomor induk siswa nasional. Nah, pada saat perkuliahan juga kita akan mendapatkan nomor induk mahasiswa atau biasanya disingkat dengan NIM. Nah, pada saat teman-teman sudah mendapatkan NIM, otomatis teman-teman sudah resmi nih menjadi mahasiswa univ tersebut. Dalam hal ini kita tentunya Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, selain NIM tadi, kita juga dapat membuat KTM atau Kartu Tanda Mahasiswa. Sama halnya dengan sekolah, KTM ini kalau di sekolah disebutnya biasanya kartu pelajar ya, atau kartu OSIS. Setahu gue kartu OSIS atau kartu pelajar gitu. Nah, KTM ini selain menjadi tanda pengenal kita di kampus kita ya maksudnya. Kampus kita bisa juga digunakan untuk alat transaksi. Bisa digunakan menjadi ATM gitu. Jadi kita bisa narik uang ataupun Sebagai tanda pengenal. ya. Jadi include ya Kak ya? Iya, Bisa include. transaksi iya, terus pengenal juga iya. Betul, seperti itu. Oke, selain NIM sama KTM, aku juga mau sharing nih beberapa istilah lagi ya. Itu ada namanya mata kuliah nih. Nah mungkin teman-teman juga rada enggak asing ya, karena mata kuliah ini mirip sama di dunia sekolah. Kalau di dunia sekolah itu ada namanya mata pelajaran. Nah ini tuh sebenarnya mirip-mirip sih teman-teman. Jadi kalau misalnya dulu teman-teman kenalnya mata pelajaran, nah di dunia perkuliahan ini namanya mata kuliah gitu. Oh iya Kak, aku mau tanya deh. Kan kalau misalnya pas waktu sekolah nih kita kan namanya mata pelajaran ya. Nah, kalau mata pelajaran itu kan kita di kelas 10 misal ketemu bahasa Indonesia. Nanti di kelas 12 tuh kita ketemu lagi tuh bahasa Indonesia di kelas 12. Nah, kalau misalnya di mata kuliah atau di dunia perkuliahan itu namanya mata kuliah itu gimana ya, Kak?
Iya, jadi berbeda dengan mata pelajaran, mata kuliah di dunia perkuliahan itu kita hanya temui satu kali gitu. Jadi semisal nih aku di semester 1 udah ngekontrak mata kuliah A. Nah, di semester 2 ataupun semester 3 aku nggak akan ketemu lagi tuh sama mata kuliah A ini. Jadi memang setiap semesternya itu mata kuliahnya ganti-ganti atau beda-beda kayak gitu. Oh, jadi gitu ya, Kak. Iya, paham-paham. Nah, tadi tuh sempat nyinggung SKS tuh. Itu tuh maksudnya gimana sih, Kak, SKS tuh? Iya, SKS. SKS juga nih masih ada kaitannya sama mata kuliah. Jadi SKS itu kepanjangannya Satuan Kredit Semester. Dia tuh kayak kalau kita lihat ke masa lalu, dia tuh kayak jam pelajaran gitu, kayak JP. Kan kalau dulu kita kenalnya mata pelajaran ini 2 JP, 3 JP. Nah, kalau misalnya di dunia perkuliahan itu tuh 3 SKS atau 2 SKS kayak gitu. Nah, untuk satu SKS-nya itu memiliki durasi 50 menit, teman-teman. Nah, untuk S1 ini di Untirta ya, itu tuh kita harus memenuhin sebanyak 144 SKS. Dan untuk mata kuliah, kita balik lagi ke mata kuliah, itu tuh bisa 2 SKS, bisa 3 SKS, bahkan bisa 4 SKS. Jadi teman-teman tinggal ngitung aja ketika memang ada mata kuliah B, misal 2 SKS, nah berarti 2 kali 50 kan 100 no. Berarti kita belajar mata kuliah B ini sebanyak 100 menit di setiap pertemuannya, kayak gitu. Oke, selain tadi SKS, lalu ada mata kuliah, ada juga nih istilah lain seperti IPS dan IPK. Mungkin dari Sobat Maths juga udah nggak asing kali ya tentang IPS dan IPK ini. Nah, untuk IPS ini adalah indeks prestasi semester, dan sedangkan untuk IPK adalah indeks prestasi kumulatif. Dimana kalau IPS dan IPK tuh istilahnya nilai kali ya, nilai teman-teman selama melaksanakan perkuliahan. Ya, jadi untuk IPS dan IPK ini nilai bobot atau angka mutunya cukup paling tinggi tuh 4, teman-teman. Jadi kalau kita di sekolah dulu nilai paling tingginya 100, tapi untuk di perkuliahan nilai paling tingginya tuh 4, atau IPK paling tingginya tuh 4. 4 tuh udah paling sempurna banget gitu ya istilahnya. Dan untuk nilai relatifnya itu kalau 4A, terus ada juga Amin itu dengan angka mutu 3,75, dan masih banyak lagi. Itu untuk IPK dan IPS. Jadi nggak akan mungkin dapat nilai 90 ya, Kak? Betul banget. Paling kita dapat nilai 4 atau 3,75, 3. Oke, tadi Kak Diah udah nerangin tuh tentang IPK sama IPS. Nah, lanjut kita ke KHS atau Kartu Hasil Studi. Nah, KHS ini berisi nilai akhir semua mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa di setiap semesternya. Jadi misal KHS semester 1 aku. Nah, berarti di situ tuh bakal ada tuh nilai-nilai waktu aku di semester 1. Nah, kemudian ada juga nih yang mirip sama KHS, namanya transkrip nilai. Nah, di transkrip nilai ini itu tuh gabungan KHS. Nah, misal sekarang kan aku mau semester 5 nih. Berarti kalau misalnya aku buka transkrip nilai, itu tuh bakal tampil nilai-nilai aku dari semester 1 sampai semester 4 kemarin. Nah, itulah yang disebut transkrip nilai, kayak gitu. Biasanya kalau di KHS tuh ada nilai IPS-nya ya, Kak. Sedangkan di transkrip nilai ada IPK-nya. Bener banget. Jadi kalau misalnya KHS tuh di setiap semesternya, dan yang munculnya pun IP semester. Nah, kalau misalnya transkrip nilai itu IPK. Jadi udah dikumulatif tuh selama kita belajar dari semester 1 sampai semester yang kita jalani, kayak gitu. Oke, mungkin selanjutnya nih, selain tadi istilah yang udah kita sebutin tadi, ada juga istilah bimbingan akademik gitu. Kan kalau di sekolah gak ada ya bimbingan akademik. Nah, kalau di perkuliahan tuh ada, teman-teman, namanya bimbingan akademik, yang nanti bimbingan akademik ini diberikan oleh dosen pembimbing akademik, yang dimana ditugaskan oleh pihak jurusan atau program studi. Nah, bimbingan akademik ini diberikan
untuk membantu kelancaran belajar mahasiswa ya, tentunya selama menempuh studi di Untirta. Dan untuk bimbingan akademik itu kita akan bimbingan dengan dosen pembimbing kita. Nanti setelah teman-teman masuk dan resmi menjadi mahasiswa baru, biasanya kita akan mendapatkan dosen pembimbing akademik yang memang membimbing kita dari awal perkuliahan sampai nanti kita lulus ya Kak. Nah, adapun beberapa tugas dospem, kita manggilnya dospem ya biasanya ya. Adapun tugas dosen pembimbing akademik yaitu membantu mahasiswa nanti dalam menyusun rencana studi, lalu memberi pertimbangan juga kepada mahasiswa dalam menentukan beban studi dan juga jenis mata kuliah yang akan dia tempuh. Pokoknya dospem tuh kayak wali kita gitu, kayak orang tua kita yang memang menjadi tempat untuk kita bisa menceritakan masalah kita dalam perkuliahan, dan beliau pasti memberikan saran untuk kita dalam proses perkuliahan. Nah, selain tadi, dosen pembimbing juga biasanya memantau nih hasil studi IPS dan IPK kita gitu. Dan yang terakhir yaitu memberikan persetujuan KRS online melalui portal Siakat Dosen Pembimbing Akademik. Nah, tapi ngomong-ngomong KRS, apa tuh Kak? Belum dijelasin nih sama kita. Oke, sampai lupa tadi ya. Jadi KRS itu kepanjangannya itu dari Kartu Rencana Studi. Nah, di mana KRS ini tuh berisi daftar mata kuliah yang akan ditempuh oleh mahasiswa untuk di semester yang akan datang. Jadi biasanya nih kita awal perkuliahan semester kita ada KRS-an dulu. Nah, di situ kita ngontrak mata kuliah apa aja sih yang mau diambil buat di semester yang akan datang, kayak gitu. Nah, KRS ini juga nanti setelah kita isi, terus kita kasihkan atau kita kasih lihatkan ke dosen pembimbing akademik kita untuk disetujui, dan akhirnya setelah disetujui kita bisa melakukan perkuliahan seperti itu. Nah, kan kalau gak salah tuh di dunia perkuliahan tuh ada yang namanya portal akademik tuh Kak. Nah, di Untirta ini tuh sendiri, di Untirta sendiri ini ada nggak sih portal akademik kayak gitu-gitunya? Oke, untuk portal akademik ya, di Untirta juga tentunya ada portal akademik atau biasa kita sebut Siakad atau sistem akademik. Nah, sistem akademik ini sistem yang memungkinkan para sivitas akademik Untirta untuk menerima informasi dengan lebih cepat melalui internet. Dan juga bisa digunakan nih oleh para mahasiswa. Nanti para mahasiswa yang sudah resmi menjadi mahasiswa akan mendapatkan akun Siakad. Ya, di mana dalam Siakad itu kita akan mendapatkan berbagai informasi. Yang pertama, ada informasi mata kuliah yang ditawarkan. Kita bisa melihat informasi mata kuliah itu di portal akademik atau di Siakad. Terus untuk KRS tadi, kita bisa KRS-an di Siakad juga. Selain itu kita bisa melihat kartu hasil studi kita, bisa melihat transkrip nilai kita, lalu surat keterangan pendamping ijazah, dan masih banyak lagi informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dari Siakad ini. Dan biasanya pada saat perkuliahan berlangsung akan ada presensi atau absen yang dikirimkan oleh dosen pengampu mata kuliah. Dan kita bisa mengisi absen tersebut atau presensi tersebut itu melalui portal Siakad dengan memasukkan kode atau barcode yang diberikan oleh dosen mata kuliah. Biasanya kayak gitu ya Kak Kis? Iya, bener banget nih. Nah, selain Siakad ada juga nih kembarannya Mets. Jadi namanya itu ada Spada. Mungkin ini rada-rada mirip tapi beda perannya ya Kak ya. Jadi kalau misalnya tadi Siakad benar-benar tentang informasi akademik, nah untuk Spada ini adalah sistem pembelajaran daring. Jadi memang di Untirta ini kebetulan kita daring ya akhir-akhir ini. Dan memang menggunakan Spada. Dan di mana Spada ini menampilkan mata kuliah apa yang kita sudah
ampu atau kita sedang ampu. Kemudian di situ juga para dosen pengampu menampilkan detail-detail tentang materi dari mata kuliahnya masing-masing. Kemudian ada juga tugas-tugas di situ, dan kita juga biasanya mengumpulkan tugas-tugas ini di Sepada itu, teman-teman. Kemudian biasanya juga ada kayak deadline tugas ya Kak ya di Sepada tuh. Itu biasanya mentok-mentok sih. Amin satu. Dikumpulkannya. Betul banget, kayak ada 2 hari lagi nih tugas ini mau apa namanya harus dikumpulkan tuh kayak gitu. Waktunya terlihat ya di Sepada. Jadi itu biasanya tuh di Sepada tuh ada kayak gitu, dan biasanya sih masuk SW tuh yang kayak gitu. Ada 2 hari lagi. Terus kalau udah selesai semua, alhamdulillah. Bener banget, pokoknya di Sepada tuh sering masuk SW guys biasanya tuh. Karena kehektikannya itu ya Kak. Betul banget. Wah, ternyata banyak banget ya istilah-istilah perkuliahan yang mungkin masih asing gitu di telinga para mahasiswa baru. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau lebih tahu selengkapnya tentang istilah-istilah tadi, bisa dilihat di Pedoman Akademik Untirta. Nah, kebetulan kami menyantumkan pedoman akademik ini di Linktree yang ada di bio Instagram Himatika Untirta. Iya, bisa dicek nih teman-teman. Jadi buka Instagram Himatika, terus klik link tree-nya, klik juga bagian pedoman akademi. Iya, betul. Nah, oke, sekarang kita lanjut nih Kak. Ada nggak sih tips buat teman-teman mahasiswa baru sebelum masuk ke dunia perkuliahan? Aduh. Mungkin dari Kak Diah dulu kali ya. Oke, tips ya buat teman-teman mahasiswa baru sebelum masuk ke dunia perkuliahan. Aku spill dikit perbedaan lingkungan sekolah dan lingkungan perkuliahan itu jauh banget teman-teman. Jadi jangan kaget, tapi pasti kaget sih. Pasti kaget entah itu dalam perkuliahannya atau lingkungannya mungkin ya. Nah, tips dari aku mungkin yang paling penting untuk mahasiswa baru tadi terkait PKKMB, entah dari universitas sampai jurusan, itu harus banget diikuti teman-teman, karena balik lagi aku bilang tadi itu sangat penting, dan itulah masa pengenalan kita gitu, masa apa ya, biar kita nggak kaget-kaget banget gitu. Kalau kita nggak ikut pengenalan tadi, mungkin kagetnya lebih banyak, lebih shock gitu. Agak kejang-kejang. Iya, kejang-kejang gitu kali ya. Nah, selain itu tentunya pada perkuliahan nanti kita harus banyak, teman-teman harus banyak mencari pengalaman baru, apalagi sebagai mahasiswa yang memang butuh banget pengalaman-pengalaman, karena di sini kalau kita bicara soal belajar, kita harus lebih banyak cari pengalamannya gak sih? Entah itu ikut explore, entah itu ikut organisasi ataupun kepanitiaan yang ada di kampus. Karena dengan organisasi atau kepanitiaan yang nanti kita ikuti, jujur di situ kita bakal banyak banget dapat relasi, terus dapat pola pikir yang beda dari orang-orang yang hebat gitu. Dan relasi ini tuh sangat berguna di perkuliahan, karena kita butuh circle yang, mainnya circle circle yang positif, yang memang sevisi dengan kita gitu. Karena untuk lingkungan yang positif ini sangat berpengaruh untuk kita ke depannya gitu sih. Kalau dari aku, lebih explore aja dirinya, jangan cuma kuliah pulang. Waduh, kupu-kupu ya Kak. Aduh, kupu-kupu. Agak sayang ya Kak, waktunya gitu bisa dimanfaatkan dengan yang lain. Iya, mungkin itu sih tips dari aku. Boleh mungkin Kak Kisti ditambahin tipsnya. Oke, boleh. Kalau tadi dari Kak Diah tentang explore nih teman-teman. Kalau dari aku mau nambahin aja sih. Bener banget kata Kak Diah. Jangan kaget, jangan terkejut lah ya. Karena memang perkuliahan ini benar-benar beda sama sekolah teman-teman. Karena kalau misalnya kita ingat di sekolah, kita mungkin akan diarahin sama guru-guru kita. Kita akan dibimbing banget sama guru-guru kita. Tapi di kuliah itu beda teman-teman. Di kuliah itu kita harus mandiri. Jadi baiknya mulai dari sekarang kita belajar untuk memanage diri kita.
memanage sebaik mungkin waktu yang kita punya. Kalau bisa teman-teman bikin to-do list kayak gitu tiap harinya, dan itu tuh berfungsi untuk mengatur aktivitas kita. Jadi biar teratur dan waktu yang kita punya pun jadi nggak sia-sia teman-teman. Kemudian setelah itu kita juga harus berani dan punya inisiatif sendiri, karena itu tadi kita di sini bukan lagi siswa, tapi kita mahasiswa, dan kita harus mempergunakan jabatan itu tuh kayak title sebagai mahasiswa ini dengan sebaik mungkin, karena udah bukan siswa lagi teman-teman, kita udah mahasiswa. Iya, boleh. Nah, benar banget nih buat para mahasiswa baru, jangan takut, jangan bimbang, hadapi semua itu dengan penuh semangat ya. By the way, nggak kerasa banget nih kita udah sharing banyak banget nih sama Kak Kisti sama Kak Dia. Terima kasih banyak buat Kak Kisti sama Kak Dia karena udah sharing-sharing sama kita nih di sesi Maths Talk kali ini. Makasih juga buat Sobat Maths yang udah ngedengerin obrolan kita sampai selesai. Semoga obrolan kita bermanfaat untuk Sobat Maths semuanya, khususnya teman-teman mahasiswa baru nih. Sampai ketemu lagi di segmen Maths Talk selanjutnya. Kak Kisti sama Kak Dia, yuk terakhir boleh nih kita bilang see you ke Sobat Maths semuanya. 1, 2, 3. See you Sobat Maths.